Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kita awali dengan menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya seperti biasa. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal Kitabuz Zakah. Faslun. Kalau di kitab matan, di matannya, bab zakat ini sedikit sekali, hanya beberapa baris. Hanya 3 baris atau di beberapa cetakan mungkin hanya 2 baris. Ya, tapi nanti akan kita terangkan. Bisa mengambil keterangan dari Al-Qaulul Jali atau yang lain. Syarahnya. Baik, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca faslun pada bab zakat atau Kitabuz Zakah. Faslun ini adalah sebuah pasal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Faslun ini adalah sebuah pasal. Ay hadza faslun al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu 6 anwa'.
Ya, zakat itu secara bahasa artinya adalah at-tathhir wal islah wan nama wal barakah wal madh. At-tathhir wal islah wan nama wal barakatu wal madh. Zakat itu secara bahasa adalah at-tathhir, menyucikan. Wal islah, memperbaiki. Wan nama'u, perkembangan. Wal barakatu, barakah. Wal madh, dan pujian. Ini semuanya terkandung di dalam arti zakat secara bahasa. Wa syara'an, dan secara syara', secara istilah yang digunakan oleh para ulama fikih, zakat adalah ismun bima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin bin niyyati. Zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan. Sesuatu yang dikeluarkan. An malin aw badanin. An malin aw badanin. Ya, untuk menyucikan harta atau badan. Karena zakat itu ada dua, ada zakat mal dan ada zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah. Ala wajhin makhsusin, dengan cara atau dengan aturan yang tertentu, li ta'ifatin, diserahkan zakat itu, dikeluarkan zakat itu li ta'ifatin, kepada kelompok makhsusatin tertentu bin niyati, dengan niat. Dalilnya dalam Al-Qur'an, ya, dalil atas kewajiban zakat ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijma'. Ijma', kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Qur'an adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Kemudian ada beberapa hadis, di antaranya adalah bunyal Islamu ala khamsin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Di antaranya adalah zakat. Islam dibangun atas 5 perkara. Di antaranya adalah zakat. Sebagaimana sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa yang dimaksud dengan rukun Islam itu adalah a'zamu umuril Islam. A'zamu umur al-Islam. Perkara-perkara yang paling agung di dalam Islam. Diibaratkan rukun Islam yang pertama itu adalah pondasinya. Sedangkan rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah pilar-pilar dari bangunan Islam. Tiang-tiang dari bangunan Islam. Jadi kalau tidak ada pondasi, maka bangunan Islam itu tidak akan tegak. Tanpa rukun Islam yang pertama, keyakinan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka bangunan Islam itu tidak akan tegak. Tapi kalau sudah ada pondasinya, walaupun tidak ada pilar-pilarnya, maka bangunan Islam itu masih bisa tegak, tetapi tidak begitu kuat. Ya, artinya seseorang yang hanya berkeyakinan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dia Muslim, mukmin, walaupun tidak sholat, walaupun dia tidak zakat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak haji, meskipun dia mampu untuk zakat dan mampu untuk haji. Ya, tetapi imannya lemah, bangunan Islamnya lemah, ya, sangat lemah. Karena meninggalkan zakat bagi orang yang mampu, tidak mau mengeluarkan zakat bagi yang mampu, ini hukumnya adalah dosa besar. Begitu juga sholat jika ditinggalkan karena malas, maka dosa besar. Puasa jika ditinggalkan karena tidak bisa mengekang hawa nafsu, lalu tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka ini juga dosa besar. Haji, mampu haji tapi tidak mau berangkat, ya, dan tidak ada kendala, sudah waktunya berangkat. Bukan karena menunggu giliran, enggak. Tapi sudah waktunya berangkat, enggak ada kendala, ya tidak mau berangkat, ya sampai mati dia tidak mau melakukan haji. Jadi haji itu dalam mazhab Syafi'i alat tarakhi bisa ditunda, ya, asalkan tidak datang ajal saja. Kalau keburu datang ajal maka
Pada saat dia mati berarti dia telah meninggalkan salah satu kewajiban yang besar di dalam Islam, dan itu artinya dia telah melakukan salah satu dosa besar. Ya, ada syarat-syaratnya haji ya, nanti akan kita bahas. Ada istita'ah, ada syarat kemampuan. Kalau tidak mampu ya, walaupun mampu secara finansial tetapi tidak mampu berangkat ya karena aturan-aturan saat ini, maka dia dianggap tidak mampu. Tapi kalau ada orang yang mampu, betul-betul mampu, bisa berangkat, tidak apa-apa ditunda, asalkan tidak sampai datang ajal. Kalau ditunda sampai dia mati, pada saat mati itulah dia telah melakukan salah satu dosa besar, yaitu apa? Meninggalkan haji padahal dia mampu berangkat. Al-amwalu, harta, allati talzam, yang wajib fiha di dalamnya az-zakatu zakat, sittatu anwa'in, adalah 6 macam. Ya, 6 macam. Yang pertama adalah an-na'amu. An-na'amu. Nunnya di fathah, ainnya di fathah. An-na'amu. Binatang ternak. Jadi tidak semua binatang yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya binatang ternak. Dan juga tidak semua binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya 3 yang wajib dikeluarkan zakatnya dari binatang yang kita miliki. Yaitu onta, sapi, ya onta apapun jenisnya, onta Arab, onta non-Arab, kemudian sapi, termasuk juga kerbau, ya kemudian kambing, termasuk juga domba. Onta, sapi, kambing. Yang kedua, wan naqdani, emas dan perak. Yang ketiga, wal mu'asyaratu, ya, yang dimaksud al mu'asyarat di sini adalah az-zuru' wath-thimar. Az-zuru' wath-thimar, tanam-tanaman tertentu dan buah-buahan. Ya, buah tertentu. Yang keempat adalah wa amwalut tijarah, dan harta perdagangan. Wajibuha, kewajiban mengeluarkan zakat harta perdagangan ini adalah rubu'u usyri qimati urudit tijarati. Ya, rubu'u usyri qimati urudit tijarah. Rubu' itu 1/4. Usyur itu 1/10. Ya, jadi 1/4-nya 1/10, 1/4-nya 1/10. Artinya berapa? 2,5%. 1/4-nya dari 1/4 dari 1/10. Ya, 100 dibagi 10, kemudian dibagi 4. Berarti 2,5% dari nilai harta perdagangan. Warrikazu. Ar-rikaz, rikaz ini adalah ad-dafinul jahili min adz-dzahabi wal fiddah. Pendaman pada masa jahiliyah yang berupa emas dan perak. Jadi ada tandanya bahwa pendaman itu pada masa atau dipendam pada masa jahiliyah. Ya, ada tanda-tanda khususnya. Maka jika kita menemukan itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keenam adalah al-ma'dinu. Al-ma'dinu. Ya, dalnya di kasrah, al-ma'dinu. Artinya adalah al-mustakhraju minan naqdaini minal mawdi'i alladhi khalaqahumallahu fih. Ya, barang tambang yang dikeluarkan dari tempat yang Allah ciptakan. Nanti akan ada keterangan tentang hal itu. Kita bahas satu persatu, ya, ini tidak banyak ya. Bab zakat, kemudian bab puasa, setelah itu bab haji selesai. Jadi di kitab ini tidak ada pembahasan terkait dengan muamalat. Tidak ada pembahasan terkait dengan faraid misalkan. Yang pertama yang kita bahas adalah zakatun na'am, ya, zakat binatang ternak. Dalil dari zakat binatang ternak ini adalah beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil ibli shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha." Sedekah di sini maksudnya adalah zakat ya. Fil ibli shadaqatuha, pada onta ya terdapat sedekahnya, zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya, wa fil ghanami, dan
pada kambing shadaqatuha juga terdapat zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat wajib zakat pada binatang ternak. Ya, syarat wajib zakat pada binatang ternak itu ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah, jadi ini ringan sekali. Ya, syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang paling ringan, syariat yang paling mudah, syariat yang paling banyak keringanan-keringanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah pada zakat binatang ternak ini. Jadi kalau kita baca dengan seksama, kalau kita kaji dengan seksama, orang satu kampung, di kampung saya, ini tidak ada yang wajib mengeluarkan zakat binatang ternak. Dan di berbagai kampung yang lain, di berbagai desa yang lain. Ya, syarat-syaratnya untuk memenuhi syarat-syarat ini, ya, supaya wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat, maka harus memenuhi 7 syarat. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat binatang ternak. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Maka kafir asli kalau dia mengeluarkan, dia berniat, ya misalkan mengeluarkan zakat dari binatang ternak yang dia miliki, maka tidak sah. Ya, di dunia dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, tetapi yang diwajibkan atas dia adalah masuk Islam, baru kemudian sholat, mengeluarkan zakat kalau memenuhi syarat, dan seterusnya. Tapi di akhirat dia tetap dimintai pertanggungjawaban kenapa dia tidak masuk Islam lalu berzakat. Di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban kenapa selama hidup di dunia dia tidak masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia mengeluarkan zakat, kemudian dia sholat, dan seterusnya. Jadi bukan berarti kalau tidak wajib di dunia, ini kemudian tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Ini jangan salah paham. Jangan salah paham. Orang kafir itu tidak wajib dan tidak sah kalau mengeluarkan zakat, ya. Tetapi yang diwajibkan atas dia adalah masuk Islam dulu, baru kemudian mengeluarkan zakat. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka di akhirat ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya. Kenapa dia tidak masuk Islam lalu mengeluarkan zakat. Adapun orang murtad, apakah berkewajiban mengeluarkan zakat? Di dalam syarahnya ini diterangkan begini. Ammal murtaddu fa in wajabat alaihi qabla riddatihi ukhidat minhu ba'daha. Orang itu kalau murtad, maka dilihat. Jika sebelum dia murtad, dia berkewajiban zakat, maka setelah dia kembali ke dalam agama Islam, dia wajib mengeluarkan zakat. Saya ulang, orang murtad, apakah wajib mengeluarkan zakat setelah kembali ke dalam agama Islam? Dirinci, kalau sebelum dia murtad, dia wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, maka setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. Kalau tidak mau maka khalifah atau yang mewakili yang mengambil zakat darinya. Wa illa bi anirtadda qabla wujubiha fayunzur in raja'a ilal islami lazimahu ada'uha. Wa illa bi anirtadda qabla wujubiha, jika dia murtad sebelum ada kewajiban zakat baginya, maka juga dilihat in raja'a ilal islami, jika dia kembali ke dalam agama Islam, in raja'a ilal islami, jika dia kembali ke dalam agama Islam, lazimahu ada'uha, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wa illa, ya, jika dia tidak kembali ke dalam agama Islam sampai mati, lam tu'khad minal mali ba'da mautihi, maka tidak diambil dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya ba'da mautihi, setelah dia mati. Ya sudah, kalau dia mati ya sudah. Yang kedua, syarat mengeluarkan zakat yang kedua adalah wathaniha al-hurriyatu, merdeka. Ya, budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah al-milkut tam,
milik kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan terhadap binatang ternak itu secara sempurna. Kepemilikan terhadap binatang ternak itu secara sempurna. Jadi budak yang ada perjanjian dengan tuannya, budak yang ada perjanjian dengan tuannya. Kalau saya bisa membayar nominal tertentu dari harta kepada Anda, wahai tuan, maka saya akan bebas. Kemudian dipersilahkan oleh tuan itu untuk bekerja, misalkan ya. Lalu dia bisa membeli binatang ternak. Binatang ternak yang dimiliki oleh seorang budak, ya, atau harta apapun yang dimiliki oleh seorang budak, ini secara syara ini adalah milkun dhaif, ya, kepemilikan yang lemah, bukan kepemilikan yang sempurna. Karena secara syariat, budak dan apa yang dia miliki itu sebenarnya adalah milik tuannya. Ya, tapi karena sudah ada perjanjian tadi, waktu-waktu tertentu, misalkan pada hari-hari tertentu, si budak ini dipersilahkan oleh tuannya untuk bekerja. Ya, karena ada perjanjian, kalau dia nanti bisa mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu, lalu dibayarkan kepada tuannya, maka dia bebas. Maka di saat dia bekerja, lalu mendapatkan uang, maka uang ini walaupun dalam genggamannya, uang ini dalam genggaman budak itu, tetapi ini adalah kepemilikan yang lemah, bukan kepemilikan yang sempurna. Artinya apa? Secara syariat memang budak dan apa yang dia miliki itu adalah milkun lisayyid, milik tuannya. Jadi dalam keadaan seseorang masih menjadi budak, walaupun dia punya harta yang banyak, karena kepemilikan dia terhadap harta itu bukanlah kepemilikan yang sempurna, tetapi itu disebut sebagai milkun dhaif, kepemilikan yang lemah. Maka budak itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian yang keempat adalah nisab. Ya, nisab ini adalah ismun liqadrin ma'lumin la tajibuz zakatu illa bibulughihi. Nama bagi kadar tertentu, ya. Zakat itu tidak wajib kecuali apabila telah mencapainya. Nama bagi kadar tertentu dari harta, la tajibuz zakatu, zakat itu tidak wajib illa bibulughihi, kecuali setelah harta itu mencapai kadar itu. Ya, jadi harus mencapai nisab. Ya, nisabnya onta misalkan 5, ya. Kalau orang punya 5 onta, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab, ya. Kadar tertentu, zakat itu tidak diwajibkan kecuali apabila sudah mencapainya. Yang kelima adalah al-haul. Haul itu artinya adalah mudhiyyu sanatin qamariyatin kamilatin 'ala al-malil mustawfi li syuruti wujubiz zakah. Berlalunya 1 tahun qamariyah secara sempurna atas harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, berlalunya 1 tahun qamariyah secara sempurna, 1 tahun penuh hitungan qamariyah, hitungan hijriyah, atas harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi orang itu kalau memiliki sapi misalkan, ya, nisabnya sapi adalah 30, maka tidak wajib bagi dia untuk langsung mengeluarkan zakat sapi, tapi ditunggu dulu sampai kepemilikan dia terhadap sapi, kepemilikan dia terhadap 30 ekor sapi yang sudah mencapai nisab itu berlalu sampai 1 tahun. Jadi ya sangat ringan sekali. Sangat-sangat ringan sekali. Yang keenam adalah an yusimaha malikuha au ma'dhunuhu fi kala'in mubah. Digembalakan oleh pemiliknya atau orang yang diperintahkan atau diizinkan oleh pemilik dari binatang ternak itu fi kala'in mubahin, ya, pada tempat gembala yang mubah. Ya, di padang, di tanah lapang, digembalakan di situ oleh pemiliknya atau oleh orang yang diizinkan oleh pemiliknya. Ya, maka tidak wajib dizakati binatang ternak yang
tidak digembalakan, tetapi binatang ternak itu diletakkan di kandang, kemudian rumputnya dicarikan. Kata orang Jawa itu diaritkan, ngarit. Jadi kalau pemilik dari binatang ternak itu mencari rumput untuk binatang ternaknya, kemudian dibawa ke kandang dari binatang ternak itu, kalau cara ngasih makannya seperti ini, maka tidak terkena hukum wajib zakat. Wala fi sa'imatin binafsiha. Ya, begitu juga binatang ternak yang tidak digembalakan, tapi dibiarkan secara liar. Ya, dibiarkan secara liar, mencari makanan sendiri, mencari rerumputan sendiri. Maka ini juga tidak terkena hukum wajib zakat. Jadi yang terkena hukum zakat bagi binatang ternak itu hanyalah binatang ternak yang digembalakan oleh pemiliknya atau orang yang diizinkan oleh pemiliknya untuk mengembalakan fi kalain mubah, di tempat yang mubah, di tanah lapang yang bukan milik siapa-siapa ya, di tanah lapang milik umum. Itu yang terkena wajib zakat. Sedangkan yang dicarikan makanan untuknya, ya binatang ternak itu tidak digembalakan, tetapi dicarikan makanannya. Maka ini tidak terkena hukum zakat. Kemudian juga binatang yang mencari rumput sendiri, mencari makanan sendiri, ini juga tidak terkena hukum zakat. Ya, di Nusa Tenggara Barat itu beberapa binatang ternak itu dilepas ya, tapi ditandai sebelumnya, dilepas, cari makan sendiri. Nah, binatang ternak yang seperti ini cari makannya, maka dia tidak terkena hukum zakat. Kemudian yang ketujuh syarat wajib zakat adalah pada binatang ternak ini an la takuna amilatan. Binatang ternak itu tidak dipekerjakan. Pada zakat fil amilati bil harthi wa nahwihi. Maka binatang ternak yang dipekerjakan ya seperti untuk membajak, misalkan untuk membajak sawah, maka binatang ternak yang dipekerjakan seperti ini juga tidak terkena hukum zakat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.